Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semua luar biasa ya karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kami mengundang Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Berikan shalom kanan kiri saudara, katakan selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati. Ialah sukacita Tuhan mengalir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak saudara yang hari ini datang dengan penuh sukacita, boleh lambaikan tangannya. Kita percaya sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kembali. Untuk kita datang memuji memuliakan nama Tuhan. Kalau beberapa minggu yang lalu Jakarta mungkin mengalami sesuatu yang sangat menakutkan dan mencengkamkan. Tapi kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Dan kita boleh beribadah dengan hati yang penuh gembira, dengan ketenangan, itu semua karena Tuhan. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, untuk kesehatan, kekuatan, untuk segala kebaikan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada semua karena kasih karunia-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepada-Mu untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah iman kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh menyenangkan hati-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik buat kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Katakan bersama-sama. Kami merendahkan diri, sujud dan berdoa, berbalik dari jalan kami yang
bangsa kami kepadamu. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, kami memberkati Indonesia. Shalom Tuhan atas Indonesia. Jakarta dipulihkan, Indonesia dipulihkan ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan hati yang tenang ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa terus biarlah bangsa kami dalam keadaan aman, kondusif, dalam sukacita, damai sejahtera Tuhan, sehingga umat-Mu boleh beribadah dengan tenang di seluruh gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah gereja-Mu boleh menjadi berkat, saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Inilah doa kami di hadapan Tuhan. Mari angkat suara bersama-sama di hadapan Tuhan. Sekali lagi bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan pulihkan, Bapa. Jakarta, shalom Tuhan turun atas Indonesia. We bless Indonesia, we bless Jakarta. Kami memberkati Jakarta, memberkati pemimpin-pemimpinnya, memberkati presiden, wakil presiden. Shalom Tuhan turun atas gerejamu, atas umatmu di seluruh Jakarta, di seluruh Indonesia. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan, oleh karena Engkau kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih kami boleh datang beribadah ke rumah yang atasnya namamu ditinggikan. Kami percaya sukacita Tuhan mengalir atas kami di dalam nama Yesus. Jemaat GSJA Cendrawasih yang siap meninggikan nama Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan kanan kiri saudara, shalom Tuhan turun atasmu. Shalom Tuhan turun atasmu. Haleluya. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Hatiku percaya Tuhan. Haleluya. Come on. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama angkat suaramu. Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan pasbuku. Dia gunung batu dan keselamatanku.
tinggi semuanya saudara. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara Dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Siapa sumber sukacita kita saudara? Katakan Jesus. Sekali lagi bersama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Oh yeah. yang gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu Hatiku percaya, Kaulah menara dan kota lindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia tak pergi. dariku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya semua kebaikan Tuhan akan dilimpahkan bagi kita hari ini. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau baik buat kami Tuhan. Mari bersama-sama angkat suaramu di hadapan Tuhan saudara. Come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Pegang hatimu. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Here we go. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tak pergi. kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Saya mau dengar suara sorak-soranya sebelah kiri saya, mana suaranya? Yang sebelah kanan mana suaranya? Lebih semangat lagi buat Tuhan, sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Lebih daripada pemenang, Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan luar biasa. Woo. Come on. Mari tepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan, come on. Nyanyi sama-sama lagi, come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih. Lebih dari pemenang dalam segala perkara,
saudara, wajahnya kanan kirinya, orang yang lebih daripada pemenang kelihatan dari wajahnya saudara. Katakan kanan kiri saudara, kita lebih daripada pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tunjuk kanan kirimu, katakan kamu lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ayo, haleluya, kibarkanlah panjinya Yesus. Haleluya, haleluya, bangkitlah gereja-Nya, kita lebih lagi. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya Yesus, segala raja. Haleluya, bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Silakan duduk kembali Bapak di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil, semua utang terlunaskan dengan cepat. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Kami menerima kenaikan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Tidak ada kemandulan, semua penyakit dan kerugian dihalau dari hidup kami. Keluarga, pekerjaan, kesehatan, serta kerohanian kami diberkati. Sekarang kami memberi persembahan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi katakan, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, oh. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Angkat suara bersama-sama dengan imanmu. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau
selamanya. Firman-Mu pelita Bagi bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jemaat Tuhan katakan firman-Mu. Sekali lagi katakan firman-Mu Tuhan. Bagi kakiku, terang. Jemaat Tuhan sendiri katakan waktuku bimbang. Aku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi Kakiku terang bagi jalanku. Saat hati kami bimbang, saat kami mengalami ketakutan, kecemasan, hanya firman-Mu yang tinggal di hidup kami Tuhan. Saat kami terisolasi satu dengan lain, kami tidak bisa berkomunikasi dengan teman-teman sesama kami. Hanya firman-Mu yang dekat di hati kami. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan yang hidup itu terus tinggal dalam kehidupan kami Tuhan. Baik melalui penyampaian firman Tuhan, gembala kami ataupun hamba-hamba Tuhan, ataupun melalui pembacaan firman Tuhan setiap pagi, setiap pribadi kami. Tuhan, terus nyatakan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mari jemaat Tuhan yang meresponi, boleh bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat suaramu sekali lagi bersama-sama di hadapan Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi Kakiku terang bagi jalanku. firman. Firman-Mu Pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Dengan iman waktuku bimbang, dan hilang jalanku. tetaplah di sisi-Mu. Amin. Takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Come on. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, Terang bagi jalanku, terang bagi jalan terang bagi jalanku. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Segala syukur kami panjatkan kepadamu ya Aba ya Bapa.
Kalau pada pagi hari ini kami berikan hati kami berikan untuk kami bisa diberikan memahami tentang apa yang Tuhan mau katakan, tentang apa yang akan kami diajarkan, sehingga itu akan menjadi penuntun kami Tuhan ke depan. Kami semakin yakin, kami semakin percaya bahwa ketika kami beriman tidaklah sia-sia. Semua mendatangkan kebaikan Tuhan, semua mendatangkan penyelamatan Tuhan. Dan hari ini kami boleh dengar kebenaran firman-Mu Tuhan, meneguhkan kami, menguatkan kami. Semakin kami tidak ingkar janji. Terpujilah Engkau ya Aba ya Bapa, di dalam nama Yesus yang siap jemaat Tuhan. Dengarkan kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan, berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Tuhan baik, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan, boleh sekali lagi bilang Tuhan baik. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, lewati hari-hari kita dalam kehidupan kita. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan ke-9 dan ini sesuatu yang boleh dikatakan luar biasa. 5-4 hari yang lalu atau 6 hari yang lalu kita dalam keadaan yang gak baik-baik. Tapi kalau hari ini kita boleh ada sekali lagi itu karena baik Tuhan. Ya Tuhan luar biasa, Dia jagai segala sesuatunya, tidak mungkin kita halangi, tidak terjadi. Tapi kalaupun terjadi kita lihat tangan Tuhan tidak goyah. Tangan Tuhan tidak melepas kita. Dia selalu tolong bagi saudara dan tujuan Dia adalah menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Amin. Nah saudara-saudara, tema kita hari ini bicara tentang firman yang hidup. Bagaimana kita bicara tentang firman yang hidup? Firman yang hidup berbicara tentang seseorang yang begitu hebat, begitu luar biasa, yang nyata dalam kehidupan kita sampai sekarang. Nyata sampai sekarang. Walaupun 3,5 tahun dia mengajar, tapi sampai sekarang ajarannya itu betul-betul. Figur siapa yang saat ini kita pelajari adalah Tuhan. Dan hari ini kita mempelajari bagaimana firman yang hidup ini menjadi sesuatu yang sangat berarti buat saudara yang percaya. Amin. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-1. Mari kita baca sama-sama 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-1. 1, 2, 3. Yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi kita sedang mempercayai sesuatu yang sangat jelas. Kita sedang mempelajari sesuatu yang pernah real. Bukan sesuatu yang cuma dongeng ataupun cuma sesuatu yang membuat kita diceritakan. Tapi sesuatu yang pernah nyata. Inilah kebanggaan kita sebagai orang percaya bahwa kita tidak percaya dengan sesuatu yang hanya cerita ataupun legenda. Tapi kita mendapatkan sesuatu yang real, yang nyata. Bahkan dikatakan dengan mata kami telah saksikan. Dengan tangan kami meraba. Dengan telinga kami mendengar. Bahwa Engkau sudah ada sejak semula. Kalau kita memperhatikan inilah salah satu pembuktian ketika kenapa saudara saat ini tetap masih menjadi orang Kristen. Karena Tuhan yang Anda sembah, Tuhan yang Anda puji dan hormat adalah Tuhan yang bukan ada apa-apanya. Tapi memang Dia memiliki segala-galanya. Dia mempunyai itu semuanya. Klik. Nah kalau kita lihat, Yesus dikatakan adalah firman yang hidup. Kalau kita temukan itu hanya di dalam kitab Wahyu dan Yohanes. Dan Yohanes dan Wahyu itu adalah kitab yang sengaja ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri. Jadi kalau lihat Yohanes 1, 2, 3 dan Wahyu itu 5 kitab yang langsung ditulis oleh seorang yang bernama Yohanes, murid Tuhan yang pernah bukan murid Tuhan, salah satu saudaranya Tuhan yang pernah meninggal di Pulau Patmos. Jadi beda ya kalau saudara Yohanes yang murid Tuhan dengan Yohanes yang saat ini menulis 5 kitab suci. Maka kalau setiap hari Senin kita sedang belajar tentang murid-murid Tuhan, itu banyak hal yang kita dapatkan. Ya kemarin kita baru membahas tentang Petrus, kemudian kita bahas tentang Andreas, ya kemudian nanti malam ya atau Senin depan kita akan bicara tentang Filipus. Jadi banyak orang-orang tokoh-tokoh Alkitab yang
memberikan kita informasi, memberitahukan tentang kita, tanggung jawab dia sebagai seorang murid. Nah, saudara lihat di situ katakan, dalam tulisan Yohanes dan kitab itu adalah sebuah gelar. Jadi firman yang hidup disampaikan oleh Yohanes adalah gelar. Kata-kata Allah adalah firman, yaitu logos yang difirmankan. Jadi kalau kita bertanya, apakah Alkitab itu adalah perkataan Yesus? Kalau saudara lihat perjanjian lama, itu bukan semua perkataan Yesus, tapi perkataan Allah. Allah yang berkata-kata, Allah yang menyampaikan kata-kata untuk seseorang mendengar. Tetapi dengar baik, segala sesuatu yang dituliskan itu sesuai dengan kehendaknya. Jadi bukan sesuatu yang tertulis dengan apa adanya. Termasuk ada perkataan iblis. Kalau saudara perhatikan di Alkitab itu ada perkataan iblis, ada perkataan orang yang jahat. Tapi apakah itu adalah perkataan Allah? Ya, perkataan Allah yang dikehendaki. Jadi jika tidak dikehendaki, Alkitab itu tidak akan rampung, saudara. Tapi istimewanya adalah seluruh perjanjian lama fokusnya kepada Yesus. Sekali lagi, seluruh kitab perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai Maleaki itu fokusnya kepada Yesus. Ini istimewa sekali, saudara. Jadi betul-betul untuk mempersiapkan Yesus itu sudah sangat matang. Jadi kita tidak lagi pungkiri bahwa Yesus adalah firman yang hidup itu sesuatu yang cuma terjadi saat sekarang ini. Tapi sudah dalam persiapan. Jadi beruntung kita punya Tuhan Allah yang sudah dalam persiapan. Dan persiapan itu matang sekali sehingga hari ini kita nggak akan pernah bisa ragu lagi dengan keputusan itu. Nah kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1, Wahyu 19 ayat 13. Ya, apa yang dikatakan tentang firman Allah itu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, jadi sangat jelas. Kalau ketika Tuhan berkata-kata, Tuhan berbicara, ini menyampaikan suatu pesan kepada kita. Contohnya nih gini. Kalau Allah tidak berkata-kata, kita mana bisa kenal dia. Pak Yonas itu dia diam saja, saya panggil. Pak Yonas tolong maju ke depan. Pak Yonas maju ke depan. Dan Pak Yonas itu diam saja. Senyum. Dia nggak ngomong apa-apa. Dia nggak berbicara apa-apa. Tapi dia membuka wajahnya dengan senyum, dengan mimik yang gembira. Terus setelah saudara selesai dia turun lagi. Silakan Pak Yonas turun. Saya tanya, Philip, apakah saudara Philip kenal dengan Yonas tadi? Enggak. Saya pikir dia gila. Kenapa? Senyum-senyum doang. Ketawa-ketawa doang. Kenapa? Karena tidak ada perkenalan, tidak ada yang bisa disampaikan oleh saudara Yonas. Bagaimana saya tahu Yonas itu siapa? Apakah dia orang Ambon? Apakah dia orang Jawa? Apakah dia memang orang Pejambon? Peranakan Jawa Ambon? Atau dia itu marganya apa? Pekerjaannya apa? Berapa anaknya? Jangan-jangan masih single. Nah, itulah yang akan mengartikan yang beda kalau Yonas tidak berkata-kata. Sama, kalau Allah tidak berkata-kata, mana mungkin kita mengenal Allah? Betul nggak? Kalau Allah nggak ngomong lewat firman-Nya, kita mana kenal tentang Allah? Jadi dari perkataan-perkataan Allah lewat wahyu yaitu Alkitab, kita jadi kenal Allah. Betul apa betul? Sama seperti tadi. Dia cuma senyum doang, dia cuma ketawa-ketawa. Dia turun ke bawah. Yudi, kenal nggak siapa si Yonas itu? Nggak tahu saya siapa dia. Tapi ketika dia berbicara, ketika dia berkata-kata, ketika dia ngomong, semua orang jadi kenal dia. Amin. Jadi Allah pun demikian. Dia harus berkata-kata, dia harus menyampaikan supaya jemaat Tuhan mengenal kepada dia. Tahu tentang dia, siapa dia, hebatnya dia, kuasanya dia. Dari apa? Dari kata-kata firman itu. Makanya firman itu tidak bisa lepas dari perkataan Allah yang secara khusus. Kenapa? Dulu Alkitab itu ada 77 kitab, bukan 66. Kemana 10-nya? 10 kitab tadi tidak mewakili suara Tuhan. Memang ada sebagian perkataan Tuhan, tetapi hampir boleh dikatakan tidak lulus uji kompetensi.
Karena di dalamnya masih ada maksud tujuan pribadi. Ketika ada maksud tujuan pribadi, Alkitab itu disingkirkan. Jadi kalau Anda pernah kenal ada kitab Makabe, ada kitab-kitab lainnya di luar dari kanonisasi 66 kitab itu ditolak. Jadi kita paham hari ini. Dulu ada kitab Thomas ya, tapi nggak masuk. Jadi kitab Thomas, kitab Makabe, kitab yang lainnya itu tidak masuk di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang diakui hanya 39 Perjanjian Lama, 27 Perjanjian Baru. Sisanya ditolak. Karena tidak mewakilkan perkataan Allah. Jadi betul-betul sangat hati-hati sekali. Nah dikatakan Wahyu 19 ayat 13, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah. Jadi sangat jelas, Yohanes ini betul-betul memfigurkan Yesus itu adalah firman yang hidup. Firman yang bisa berkata-kata, bahkan hadir, ini luar biasanya hadir. Keistimewaan firman yang hidup adalah hadir. Sudah dia berkata-kata, dibuktikan lagi dengan kehadirannya. Untuk apa? Pasti ada hal yang istimewa. Jadi kalau hari ini saudara-saudara bisa melihat firman yang hidup adalah sesuatu firman yang betul-betul menjadi nyata. Klik. Alkitab itu adalah firman yang tertulis. Jadi firman yang hidup siapa? Yesus. Firman yang tertulis Alkitab. Jadi makin kita memahami, oh seperti itu firman yang hidup. Yesus yang jadikan hidup kita jadi berbeda. Kenapa? Suri toladan dia yang dia contohkan kepada kita. Untuk apa? Kita ikuti. Untuk kita jalankan. Seperti lagu kita. Ku mau seperti Yesus. Nah hari ini keinginan saudara mau menjadi seperti Yesus. Kenapa? Karena cerita yang bagus. Anda tak pasti tidak akan tertarik untuk menjadi seperti Yesus. Kalau Anda melihat Yesus itu buruk. Kehidupannya, karakternya, tingkah lakunya. Kalau buruk nggak ada. Mau kasih namanya juga nggak mungkin. Kenapa? Malu. Betul nggak? Betul apa betul? Ya mungkin contoh dunia yang buruk misalnya Al Capone. Semua orang tahu Al Capone itu preman, Al Capone itu penjahat. Siapa yang mau kasih nama anaknya Al Capone? Ada? Ada sini yang nama anaknya Al Capone? Atau Hitler? Anda tahu Hitler? Hitler itu pembunuh jutaan, 6 juta orang Yahudi dibunuh oleh Hitler. Lalu Anda ada anaknya calon, nanti lahir anaknya namanya Hitler lah. Keren. Ada yang mau? Kenapa Anda nggak mau? Kenapa Anda begitu hati-hati memberi nama? Karena figur namanya bukan dampak yang baik. Orang mengenal nama itu nama yang buruk, nama yang jahat, nama yang tidak baik. Pastinya kita tidak akan memberikan hal seperti itu. Nah Tuhan sudah menunjukkan. Klik. Nah bagaimana kita tahu tentang dia? Kalau saya katakan, Pak, Bu, seluruh isi perjanjian lama fokusnya kepada Yesus. Ya, ini buktinya. Lukas 22, 24 ayat 27 sampai 44 dan Yohanes 5 ayat 39. Ini bukti kalau seluruh kita fokusnya kepada Yesus. Bicaranya kepada Yesus. Yuk, 1, 2, 3. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab para nabi-nabi. Ngomongin siapa? Kalau kita diomongin tentang hal yang baik, berarti orang itu baik gak? Baik. Jadi gak ada nama lain yang bisa menolong menyelamatkan kita selain Yesus. Jadi inilah salah satu bukti. Bahkan dikatakan seluruh kitab Musa dan kitab nabi-nabi bicara tentang dia, firman yang hidup. Yang kedua, 44, 1, 2, 3. Ia berkata, ya baik. Bisa bantu mic ya. Saya ulangi, ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi.
semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Digenapi. Saudara bisa bayangkan kisah 6.000 tahun yang lampau, penggenapannya adalah perjanjian baru. Jadi perjanjian lama tidak akan ada arti apa-apa, tidak akan ada respon apa-apa kalau tidak ditutup dengan perjanjian baru. Karena perjanjian baru itu adalah kitab penggenapan. Jadi apa yang diomongin terbukti sekarang. Apa yang dibicarakan terbukti sekarang. Apa yang pernah dijanjikan terbukti sekarang. Jadi sangat memiliki konkordasi yang baik. Kelengkapan yang baik. Dan saling menimpali yang positif. Jadi buat saya ini sesuatu yang hebat, saudara. Kitab kita ini yang udah umurnya ribuan tahun bukan sesuatu yang cuma omon-omon dilempar dari langit, enggak. Tapi sesuatu yang memang sudah dalam persiapan. Sampai Yesus lahir pun, sampai Yesus ada pun, itu semua sudah terurai. Jadi buat kita semakin percaya dan semakin yakin dengan firman Tuhan itu. Amin. Dan yang berikutnya kita lihat Yohanes 5:39, 1, 2, 3. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi. Jadi semua kitab bicara tentang siapa? Yesus satu-satunya pokok pembahasan. Jadi buat kita adalah harga mati. Tidak bisa memungkiri, tidak bisa menghindar. Ya, klik. Jadi Allah memberikan wahyu khusus lewat firman, yaitu Yesus. Amin. Ini setelah dikhususkan dengan begitu luar biasa. Dikhususkan dengan begitu dahsyat. Jadi semakin hari saya semakin percaya kepada Yesus. Karena sesuatu yang saya katakan benar adanya. Pak, Bu, kenapa kok masih muncul keraguan? Sebenarnya keraguan itu bukan hanya sekarang. Keraguan itu bukan cuma hari ini. Dulu juga banyak orang yang ragu. Bahkan yang lebih fatal lagi, murid Yesus ragu. Murid-murid Tuhan ragu dengan kehadiran Yesus sebagai firman yang hidup. Bahkan dia sampai katakan saya tidak mengenal Allah. Padahal kalau mereka melihat Allah, ya melihat Yesus, ya tampilan Allah dalam kehidupannya. Kalau Anda mau mengetahui Allah adalah lihat kehidupan Yesus. Jadi segala sesuatu yang tidak lagi menjadi keraguan kita. Maka firman Tuhan katakan berbahagialah yang tidak melihat tetapi percaya. Sulit bahwa orang percaya sama Tuhan loh saudara. Sulit sampai hari ini untuk orang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Allah yang berjanji yang selalu menepati. Walaupun kitab-kitab suci sudah katakan bahwa dia penggenapannya, dia yang melakukannya. Tetap saja tidak membuat orang itu semakin sungguh-sungguh. Tidak membuat orang menjadi mudah. Nih Bapak Ibu dengar hari ini, apakah tahun depan masih percaya? Belum tentu. Apakah masih beriman? Belum tentu. Apakah masih bisa serius sama Tuhan sampai akhir? Belum tentu. Kok belum tentu? Karena tadi saya katakan ketika kita ada saja yang bisa mempengaruhi kita, mengajarkan kita hal-hal yang tidak benar, kita bisa jadi sesat. Hati-hati. Kita lihat bukti bahwa ada seseorang juga yang tidak percaya kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 7 sampai 9. Klik. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku sekarang ini. Kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi sebenarnya kamu gak usah bingung gak pernah melihat Allah. Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa sebenarnya. Tapi kadang-kadang tuh orang suka aneh begitu. Ingin ke satu sosok yang secara pribadi, secara khusus. Udah gitu kita tahu bahwa Allah kita adalah satu adanya. Keputusan Bapa adalah keputusan Yesus. Keputusan Yesus adalah keputusan Roh Kudus. Tapi kita ini kadang-kadang ingin sosok satu orang yang berbeda-beda. Kalau kayak gitu nanti kita jadi bingung. Allah kita 3 loh saudara. Jadi bingung. Ya, nah kita lanjutkan. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, tegas nih Yesus Allah yang tegas. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Namun
engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Saudara-saudara, inilah orang Kristen sendiri. Ini orang terdekat, murid terdekat. Tapi kenapa masih meragukan Yesus? Jadi tidak heran kalau hari ini banyak orang Kristen yang seperti itu. Tapi saya percaya tidak terjadi di Cendrawasih. Aminnya cuma 3. Tidak terjadi di Cendrawasih. Kita semakin percaya saudara. Yesus adalah sosok pribadi yang saat ini menyelamatkan kita. Bahkan tidak tanggung-tanggung dia relakan hidupnya untuk saudara. Jadi orang yang paling mati-matian bela kita. Orang yang benar-benar mati-matian mau menolong saudara, menyelamatkan saudara. Cuma satu nama, Yesus. Apakah Yesus mewakili Bapa? Iya. Apakah Yesus mewakili Roh Kudus? Iya. Jadi Anda tetap percaya kepada tiga-tiganya karena mereka punya tujuan yang sama. Menyelamatkan manusia. Jadi hari ini gak ada ragu lagi ya buat kita ya. Untuk tidak percaya. Klik. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman Tuhan menjadi manusia dalam diri Kristus. Yang menjadi logos siapa? Alkitab. Alkitab yang menjadi logos ya. Tulisannya. Klik. Hidup apa dikatakan? Berarti Alkitab memiliki kekuatan vital yang melekat pada diri. Belum sebelumnya. Ya, melekat pada diri Yesus. Jadi inilah sesuatu yang tidak lagi meragukan kita. Mau lihat diri Yesus, ada di dalam firman-Nya. Dan firman Tuhan menceritakan banyak. Bahkan keputusan mutlak dia sudah sampaikan. Seluruh perjanjian lama itu tentang aku. Jadi jangan sampai saudara ragu. Ini Alkitab nggak nyambung nih perjanjian lama, perjanjian baru. Ingat, perjanjian baru tidak akan berdiri sendiri. Perjanjian lama tidak bisa berdiri sendiri. Kedua-duanya perlu saling punya kesinambungan. Kedua-duanya saling menggenapi. Apa yang disampaikan perjanjian lama, perjanjian baru yang menggenapi. Apa yang dikatakan perjanjian lama, perjanjian baru menggenapi. Perjanjian lama ngomong gak tentang Yesus lahir? Ngomong. Yesus disalib? Ngomong. Yesus mati? Ngomong. Jadi semuanya. Jadi hari ini kita benar-benar Alkitab yang sudah 6.000 lampau dibuat. Hari ini masih valid. Amin. Bilang sama-sama valid. Jadi enggak lagi ragu. Inilah keuntungan saudara dan saya sebagai anak Tuhan sampai hari ini. Mempunyai Tuhan yang valid. Tuhan yang bisa dibuktikan. Geografisnya mendukung. Yang kalau sudah pernah pergi ke Israel. Siapa yang pernah pergi ke Israel? Ya, berapa orang yang sudah pernah ke Israel? Jemaat Tuhan ada? 1, 2. Nah, waktu, Gwen pernah ya? Nah, waktu Anda pergi ke Israel, Anda ditunjukkan kota-kota. Orang masih bilang, ini tempat Yesus, ini tempat Yesus, ini tempat Yesus. Kalau itu bohong, saudara, itu akan menjadi kekacauan. Orang berani berangkat ke sana, pergi ke Israel, tunjukkan tempat-tempatnya. Kita cuma terkagum-kagum. Dan suasananya, ini yang paling luar biasa. Kalau saudara orang percaya ketika masuk ke suasana di mana Yesus disalib, di mana Yesus pernah dianiaya, di mana Yesus pernah dilahirkan, itu punya perasaan hati yang beda. Sepertinya benar-benar kusuk itu tempat. Waktu kita datang, waktu kita lihat, wow, tempat itu seperti memberikan jawaban. Jadi ingat baik-baik, kita harus pergi ke sana, bisa melihat, membuktikan bahwa Yesus bukan cuma diomongin di Alkitab. Bahkan secara geografis, secara sejarah, secara literatur, valid. Amin. Bilang, Yesus saya valid. Jadi, kenapa dia katakan dia adalah firman yang hidup? Klik. Karena firman itu telah menjadi penopang. Karena firman itu mendatangkan iman. Karena firman itu enggak bisa disangkal. Tadi saya katakan enggak bisa disangkal. 6.000 tahun yang lampau orang ngomong. Orang bicara, semuanya tidak dapat ada yang menyangkal. Orang sudah berlomba-lomba ingin tutup tentang Yesus. Orang sudah lomba-lomba ingin tidak bicarakan tentang Yesus. Enggak bisa, enggak bisa. Semua tersampaikan. Yang menghalangi, yang ingin merusak, membakar bahkan. Alkitab banyak yang membakar waktu itu. Menghancurkan.
bahkan memasukkan sesuatu yang gak benar, gak ada yang lolos. Gak bisa disangkal. Dan firman itu adalah memiliki kebebasan dalam kehendak Allah. Iya, gak ada yang bisa nahan. Suara Tuhan pokoknya nyampe, walaupun lewat Musa. Musa sama sekali mungkin pada saat itu baru. Tetapi tulisan Musa itu luar biasa, saudara. Tercatat semua lewat ilham roh Tuhan. Jadi ini amazing. Ya, pernah kan kita ngomong, gimana Musa tahu Adam ngobrol sama Tuhan? Bagaimana tahu Adam bicara sama ular? Bagaimana mungkin kok Musa tahu ular bicara sama Hawa? Hebat loh saudara. Tapi kuasa Tuhan yang bisa memimpin itu semuanya. Kemampuan manusia gak akan pernah bisa. Tapi Musa menulis itu semuanya. Saya bilang ini amazing saudara. Jadi saudara, sesuatu yang sudah percaya hari ini betul-betul gak perlu lagi diragukan. Karena memang tujuannya adalah penyelamatan. Firman tinggal dalam diri orang percaya. Firman itu memberi kelahiran rohani. Jadi banyak hal-hal yang mana firman itu ingin meningkatkan iman orang percaya punya iman. Jadi kalau kita iman yang sudah disepakati hari ini percaya, Anda tidak ragu lagi dengan keputusan itu. Amin. Namun sekali lagi, selalu ada namunnya. Klik. Anda perhatikan. Yesus lakukan, klik. Lakukan semua perkara-perkara hebat. Dia sudah membuktikan menjadi firman yang hidup, menyembuhkan, menyelamatkan, menolong, membangkitkan, membuat mujizat. 5 ketur roti, 2 ekor ikan, air biasa menjadi air anggur, sudah dilakukan semuanya. Klik. Tapi sayang, hati mereka tertutup rapat, tidak menerima Allah dalam Yesus. Ini salah satu bukti tadi saya katakan lagi kita pergi ke Israel. Waktu saya pergi ke Israel, saya sering kali bertanya kepada tour guide. Karena tour guide itu betul-betul hebat. Dia bisa cerita semua tentang Yesus. Begitu hafal. Yesus yang dia pelajari lewat hafalan. Tetapi dia tidak buka hati untuk menjadi percaya, saudara. Waktu saya tanya, how about Jesus for you? Waktu saya tanya bagaimana Yesus menurut Anda? Dia bilang, Jesus is the man. Yesus itu hanya pria dewasa. Yesus itu hanya laki-laki biasa. Tidak punya kompetensi sebagai juru selamat ataupun Allah. Wow. Ini kita maka saya katakan kita masih perlu banyak berdoa. Mereka masih mengakui Yesus adalah manusia. Dia tidak mengakui seperti kita. Dia adalah Tuhan dan juru selamat. Kita ini sudah dalam tingkat yang hebat. Sudah percaya Yesus adalah Tuhan. Kita sudah percaya Yesus itu adalah juru selamat. Yang mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Yang memberkati kehidupan kita ketika kita mengangkat tangan turun berkat Tuhan. Itu dari hasil percaya kepada Yesus. Saudara, hari ini kalau bukan karena Tuhan, hidup saudara tidak jadi apa-apa. Tapi kalau hari ini saudara jadi sesuatu, itu semua karena Tuhan. Siapa yang percaya itu? Itu hebat buat kita, itu luar biasa buat kita. Tapi tidak untuk orang-orang Israel. Mereka belum menerima Yesus sebagai juru selamat. Mereka belum menerima Yesus sebagai sang berkat, sang sumber berkat dalam kehidupan dia. Belum. Jadi kita perlu banyak berdoa, saudara. Padahal kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 1 ayat 1 ayat 4, lihat, klik. Ini satu statement yang baik sekali. Kita perhatikan. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah ia pada mulanya bersama-sama dengan segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia, tuh lihat, tidak ada satu pun telah terjadi dari segala yang dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah, harusnya dia paham tentang ayat yang ketiga. Tanpa dia tidak ada satupun yang terjadi. Tapi ingat, tetap saja mereka membangkang, tetap saja mereka tidak percaya. Bersyukur kita yang tetap masih percaya. Bersyukur, ya. Klik. Sekali lagi, kita tidak dapat mengenal Tuhan kalau nggak ada Yesus. Betul. Dia harus hadir. Dia harus hadir untuk pembuktiannya. Dia bikin segala sesuatu yang orang lain tidak bisa. Mati. Dibangkitkan.
mati, setelah bangkit, dinaik ke dalam kerajaan surga. Jadi satu pembuktian sebagai firman yang hidup sudah sangat nyata di mata kepala kita. Tidak ada lagi setitik keraguan dalam diri kita tentang Yesus itu adalah Allah. Maka saya katakan perlu iman yang hebat. Perlu iman yang sungguh untuk mengakui Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah Allah kita yang menyelamatkan, yang melindungi, bahkan membebaskan kita. Dia gantikan kematian kekal menjadi kehidupan kekal. Itu tugasnya Yesus. Dia datang ke dalam dunia, dia berikan segala sesuatu. Klik. Yesus adalah ciptaan firman kehidupan. Logos yang memberi kehidupan pada penciptaan. Bahkan memberikan kehidupan kepada ciptaan. Jadi ini sesuatu yang ragu dibuat Tuhan tidak ragu. Maka dia datang ke dalam dunia. Dia pikir Allah itu bukan Allah yang peduli. Dia buktikan menjadi Allah yang peduli. Untuk menerima Yesus lahir dalam dunia saja masih bingung loh orang. Untuk menerima Yesus dari keturunan Daud saja juga masih bingung. Betul ya Pak Immanuel ya? Untuk menerima hal seperti itu masih membingungkan. Tapi hari ini gak ada lagi keraguan kita untuk membingungkan hal seperti itu. Karena Tuhan bukan mengubah yang ada menjadi tiada. Tapi justru yang tiada menjadi ada. Itu tugasnya Tuhan. Amin. Itu hebatnya Tuhan kita. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 9 sampai 11. Yuk. Nih, perhatikan baik-baik. Ini ayat yang kuat sekali buat kita. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya tuh. Jadi kalau Anda ragu, Anda gak dapat kuasa. Tapi kalau Anda percaya, Anda akan dapat kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Yuk sama-sama baca. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di dalam kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Jadi unik banget ini Tuhan. Jadi kalau dia menjadi firman yang hidup. Membuat saya menjadi terkagum-kagum. Jadikan Yesus yang utama. Jadikan Yesus menjadi yang teladan. Apa dampaknya dari firman yang hidup? Klik. Dari 3 dampak firman yang hidup. Yang pertama. Anda akan dipulihkan secara fisik dan karakter. Yang tidak percaya menjadi percaya. Sesuatu yang dulu mungkin buat kita ragu. Aduh mana mungkin sih Allah jadi manusia. Maka saya bilang kalau Anda masih terkunci berkata tidak mungkin Allah menjadi manusia, sulit buat kita percaya kepada firman Tuhan. Maka firman Tuhan lagi-lagi saya katakan berbahagia orang yang tidak melihat tetapi percaya. Manusia ini harus disempurnakan saudara. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Maka hari ini jangan sampai saudara binasa kalau saudara masih meragukan Allah jadi manusia dan Allah turun jadi anak manusia, kayaknya ini gak mungkin. Sekali lagi saya katakan, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan bikin segala sesuatu bukan yang ada menjadi ada, tetapi yang tidak ada menjadi ada. Itu Tuhan saudara. Ya, kita baca di dalam Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Yuk 1, 2, 3. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam. Hebat lu saudara. Ini luar biasa. Maka saya bilang fisik karakter kita gak akan pernah menjadi gangguan. Karena Tuhan menopang dalam kehidupan kita. Yang kedua kita lihat. Apa yang menjadi dampak ketika firman yang hidup itu? Yang kedua klik. Kita mendapatkan pengharapan yang pasti. Tadi saya katakan hanya sekedar hidup dalam dunia dilakukan. Bukan cuma sekedar hidup, dia menyelamatkan saudara. Bahkan dia menjanjikan surga buat kita. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dia menyiapkan tempat buat kita. Itu saya katakan Tuhan kita ini benar-benar Allah yang melengkapi sekali buat kita. Jadi saya tidak bicara tentang pengharapan yang palsu, yang masih moga-moga. Tetapi percaya yang betul-betul menjadi iman buat kita.
Kemana sih kita mati? Berapa banyak orang takut kalau mati? Kalau orang percaya mati, selalu percaya dia akan pasti masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Maka jadilah orang Kristen yang benar hidupnya. Jadi orang Kristen yang taat. Jangan orang Kristen yang main-main. Bukan sekedar cuma numpang hidup di dunia ini. Tapi punya tanggung jawab hidup. Kita lihat 1 Petrus 1:13. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus. Jadi benar-benar kita ini diperlengkapi. Tidak pernah dirancang dalam kegagalan. Maka pengharapan yang kita miliki juga pengharapan sejati. Sekali Yesus, sekali percaya, dan saudara pasti diselamatkan. Yang terakhir, yang ketiga. Apa yang kita dapatkan dari firman yang hidup? Kita dijadikan umat pemenang. Lebih dari pemenang. Firman yang hidup itu membuat kita naik level. Bilang sama-sama naik level. Firman yang hidup itu membuat kita lebih ditingkatkan. Jangan sampai kita ingat kitab-kitab tadi yang tidak masuk di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, mereka disingkirkan. Kenapa? Ada maksud dan tujuan pribadi yang lain. Bukan maksud tujuan Tuhan. Ketika kita masuk dalam maksud dalam tujuannya Tuhan, hidup kita gak ragu lagi. Lebih dari pemenang. Kita lihat Roma 8 ayat 37 sampai 39. Klik. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ingat. Jadi firman yang hidup membuat kita jadi tadi di sini katakan apa? Kita pada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terus, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Selain pemenang juga kasih Allah. Tadi pagi kalau orang dapat firman yang hidup makin paham dengan kasih Allah. Bukan hanya menerima tapi memberi. Bukan hanya memberi tetapi juga merasakan. Jadi betul-betul hari ini kebenaran firman Allah mengingatkan kepada kita tentang firman yang hidup itu kekal adanya. Klik berikutnya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman yang hidup aktif dalam kehidupan mereka yang menerimanya. Dan orang yang merenungkan dan menikmati firman-Nya akan seperti dan menghasilkan pada kapan dan dibuatnya apa? Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tundukkan kepala kita semuanya. Kita percaya janji kasih Allah terhadap hidup kita akan semakin nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menopang, menolong buat kita. Menjadikan hidup kita berarti, saudara. Mari kita angkat pujian. Haleluya, haleluya. Saat ku masuk kehadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita saat ini, kita akan menikmati perjamuan kudus. Saat malam Tuhan Yesus bersama-sama murid-muridnya mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan. Inilah darahku, darah perjanjian baru. Darah yang ditumpahkan banyak untuk pengampunan banyak orang. Oleh karena itu siapkan dengan segenap hatimu untuk bisa makan perjamuan kudus ini, agar supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru. Sebelumnya kita akan makan dan minum dari perjamuan kudus dengan hormat Ibu Kris ini untuk bisa membaca firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang yang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Katakan amin. Oleh karena itu ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, persiapkan dirimu untuk makan dan minum dari perjamuan kudus ini. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah Ada yang belum terima perjamuan kudus? Ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima? Yang belum menerima boleh mengangkat tangan. Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Mengalir, memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu bisa membuka hostinya dan kita akan membacanya bersama-sama mulai dari ayatnya terlebih itu 3, 2, 1.
Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat hosti kita tinggi-tinggi. Haleluya, haleluya. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur di kesempatan pagi hari ini boleh ambil bagian dari perjamuan kudus. Engkau telah menguduskan kehidupan kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Inilah tubuh-Mu itu. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuterima daripadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau percaya bahwa hosti ini adalah tubuh Kristus? Jika percaya, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan membuka anggurnya dan kita angkat tinggi-tinggi. Inilah Tuhan darah-Mu, darah yang dicurahkan di Bukit Kalvari, tercurah dari atas kepala hingga ujung kaki, bahkan menetes ke tanah. Kami adalah tanah-tanah yang Tuhan telah bentuk menjadi umat ciptaan-Mu. Oleh karena dosa kami, Engkau rela menebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Engkau menyucikan, Engkau menguduskan, dan menjadikan kami sebagai biji mata-Mu. Firman Tuhan, demikian Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak, Ibu, Saudara meyakini bahwa anggur ini adalah darah Kristus? Jika meyakininya, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Kami boleh minum perjamuan kudus ini Tuhan. Biarlah kami boleh akan selalu ingat kasih-Mu Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Dan kami percaya Tuhan perjamuan kudus ini boleh layak di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau kami materaikan Tuhan di dalam nama Yesus. Segala perjamuan kudus ini berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel SR, pemimpin kita dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bu Uni.
Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua, dan sementara kita memberikan persembahan, kita akan menyaksikan pengumuman dari multimedia. Tuhan Yesus berkati. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di GSJA Cendrawasih. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Dr. Joel Elias Zakaria. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui amplop yang sudah disiapkan atau melalui rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Renungan pagi dapat diakses melalui Spotify di podcast GSJA Cendrawasih. GSJA Cendrawasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur, sehat selalu, semakin setia dan antusias di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Gereja Tuhan kembali mengadakan bazar dalam rangka pengumpulan dana Natal 2025. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat berpartisipasi dan mengunjungi bazar setelah ibadah raya 1. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zuminar diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa di minggu ke-1 dan minggu ke-3 pukul 7 malam. Komsel CYM setiap hari Selasa pukul 7 malam. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Rabu pukul setengah 7 malam. Kelompok Keluarga Allah diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Doa malam diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Dan doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kami mengundang bagi kaum muda yang belum bergabung, mari datang dan bertumbuh bersama di ibadah Change Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul setengah 7 malam. Ibadah diadakan sebanyak 3 sesi setiap minggunya. Ibadah raya ke-1 pukul 7 pagi, ibadah raya kedua pukul 9 pagi, dan ibadah raya ketiga pukul 4 sore. Bagi jemaat Tuhan yang berhalangan untuk hadir, dapat mengikuti ibadah melalui channel YouTube GSJA Cendrawasih. Ibadah Chancy Kids GSJA diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Demikian pengumuman ibadah sepekan. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengunjungi akun media sosial Instagram dan channel YouTube GSJA Cendrawasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Semua diberkati Bapak Ibu. Ya, kita percaya ya, kita semua diberkati. Ada yang baru hadir pertama kali di tempat ini? Ada? Saya melihat ada ya. Ya mungkin yang dekat bisa kasih salam ya. Selamat bergabung ya bersama kita. Kalau belum ada tempat untuk beribadah ya, kami senang menyambut saudara-saudari untuk beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Jangan lupa ya, hari Senin kita ada Juminar, bisa ikuti Juminar ya di melalui Zoom ya. Tinggal di kita nyanyikan lagu Suka-Sukamu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh curahan darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku seru, aku relakan nama yang dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada siang hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama di dalam ibadah dua Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan Tuhan. Sehingga pada siang hari ini kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu.
Biarlah Tuhan semakin hari kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah kami yang luar biasa. Allah yang selalu menolong kami. Allah yang selalu memberkati kami. Allah yang selalu menjagai kehidupan kami. Terima kasih Bapa kalau kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bapa, Engkau berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau tolong Tuhan dimanapun beliau melayani. Namamu dimuliakan Tuhan. Terus Engkau berikan pewahyuan baru, hikmat marifat Tuhan, dan kesehatan Engkau berikan kepada beliau Tuhan. Sehingga dengan hikmat-Mu beliau boleh mengembalakan kami di tempat ini Tuhan. Dengan segala pengetahuan dan pewahyuan baru yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan Indonesia penuh dengan kedamaian Tuhan. Engkau turut campur tangan untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau melawat Indonesia Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau menolong bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan damai sejahtera-Mu ada di dalam bangsa kami Tuhan. Mari Bapa dalam kerajaan surga, biarlah Tuhan segala roh-roh pemecah belah Tuhan Engkau jauhkan dari bangsa kami Tuhan. Dari segala kekacauan Tuhan Engkau juga jauhkan Tuhan. Biarlah Indonesia menjadi bangsa yang diberkati, menjadi bangsa yang dikasihi oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Engkau turut campur tangan juga untuk perekonomian Indonesia Tuhan. Engkau memulihkannya. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami. Mungkin yang saat ini sedang mengalami kedukaan Tuhan. Biarlah Engkau tolong Tuhan. Engkau menjamah, memberi penghiburan kepada keluarga besar untuk Bapak Aliang dan Ibu Aling Tuhan. Kiranya Engkau menolong Tuhan untuk keluarga yang berduka ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Kiranya Engkau menjamah dan menolong mereka Bapa. Kasih setiamu Tuhan menjamah. Dan mereka juga yang dalam kesulitan Engkau tolong Tuhan. Mereka yang di dalam permasalahan Engkau juga menolong. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Sebentar kami akan kembali, kami akan pulang, dan kami juga akan menerima berkat. Mari saudara kita mengangkat tangan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Ia menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dan anugerah daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati segala kesehatanmu, Tuhan memberkati segala pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati kuliah dan sekolahmu, dan apapun yang kau kerjakan akan menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.